Hari ini tema kita adalah Al-Quran bersamamu aku selalu bahagia. Saya mau cerita sedikit tentang Al-Quran. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas mengenai Al-Quran, keutamaan orang-orang yang cipta Quran, kemudian faedah Quran dalam kehidupan kita, maka izinkan saya bercerita sedikit pengalaman yang mungkin sebagian ibu-ibu sudah tahu karena saya sering ceritakan ini di sosial media maupun di berbagai macam ceramah saya, karena kejadian ini nggak bisa saya lupakan karena ini berkaitan dengan Quran. Tahun lalu Bu, tepat 1 tahun yang lalu ketika haji, sekarang kan udah musim haji ya Bu ya. Siapa yang berangkat haji tahun ini? Amin, insya Allah ya Bu, amin. Tepat 1 tahun yang lalu saya pergi haji bersama dengan ibu saya, dan pada saat itu udara sangat panas, sekitar 47-48 derajat Celcius, dan ibu saya adalah seorang ibu dengan penyakit autoimun selama 17 tahun dan komplikasi, dan dengan keadaan yang dehidrasi pada masa itu, kurang tidur dengan keadaan yang sangat panas. Oh, kerasa-kerasa ya Bu? Kerasa-kerasa. Nah, ya nggak apa-apa ya. Singkatnya, ibu saya mengalami serangan jantung di depan mata saya. Saya baru tahu kalau orang serangan jantung itu dia akan menarik nafasnya susah, matanya melotot melihat ke atas dan merah Bu. Mungkin kalau untuk orang-orang tertentu, ini kesurupan, mungkin bilangnya begitu. Padahal yang saya lihat itu adalah tanda-tanda serangan jantungnya dimulai. Jadi mulai menarik nafas gitu, susah satu-satu, matanya merah ngeliat ke atas sampai kemudian gak bernafas. Itu hitungannya berapa detik saja ibu-ibu sekalian. Ketika orang-orang serangan jantung tidak ditangani secara cepat, karena serangan jantung kemudian henti jantung, nggak bernafas sama sekali, itu hitungannya berapa menit saja. Artinya kalau di atas 5 menit itu tidak dilakukan tindakan, maka tidak akan tertolong. Makanya kita ini seringkali diajarkan untuk melakukan penolongan pertama dengan CPR ya Bu, neken-neken dada gitu loh Bu, gitu ya. Itu penting untuk keluarga yang punya riwayat jantung. Nah, singkatnya ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi pada ibu saya, qadarullah, masya Allah, takdir Allah memberikan kesempatan hidup pada ibu saya. Yang terjadi pada masa itu adalah bertepatan ibu saya serangan jantung. Dokter dari travel itu kebetulan visit di detik yang bersamaan dengan ibu saya serangan jantung. Otomatis dokter bisa langsung membawa ibu saya yang alhamdulillah qadarullah, takdir Allahnya lagi, rumah sakitnya itu berada di bawah hotel kami. Ibu, jemaah haji itu kan jutaan ya Bu. Dan hotelnya itu jauh-jauh biasanya. Kalau hotelnya jauh, belum lagi nyari taksinya, ngeberhentiin taksinya macet Bu. Kan kalau jemaah haji, namanya jemaah haji jutaan. Macet, sampai ke rumah sakit kira-kira mungkin butuh waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam. Sementara orang yang serangan jantung berkerjaan dengan detik, menit ya, hati-hati menit. Kalau menitnya udah lewat, udah gak terselamatkan. Singkat cerita, qadarullah rumah sakitnya berada di bawah kamar kami, sehingga hanya dengan turun lift 1 kali, langsung ibu saya dibawa ke ruang tindakan dan CPR, ditekan dadanya. Singkatnya, akhirnya ibu saya masuk ke ICU, koma 11 hari dengan ventilator. Kemudian pada saat itu, karena kita temanya tentang Quran, saya mau cerita tentang keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu asyifa, nanti kita bahas ya. Salah satu fungsi Al-Quran tidak hanya Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, tapi dia adalah obat. Dia betul-betul obat. Obat apa? Obat fisik yang sakit, obat hati yang gelisah, dan obat dari segala macam sihir. Sihir itu ada ibu-ibu sekalian. Pandangan mata orang dengan dengki, ataupun pandangan mata orang dengan takjub, ih kamu hebat banget ya, kamu gak pernah sakit, kamu kuat banget, kamu kaya raya banget, itu juga bisa menyerang kita. Hati-hati, pandangan mata ain ya ibu-ibu sekalian ya, pandangan mata orang-orang yang sangat kagum pada kita tanpa mengucapkan bismillah masya Allah, itu juga membahayakan diri kita. Jadi kembali kepada cerita ibu saya, ketika ibu saya dalam keadaan koma dengan ventilatornya, itu seharian itu sudah dingin Bu badannya. Orang kalau meninggal badannya dingin kayak es ibu sekalian, dan warna kulitnya berbeda dengan warna kulit kita. Jadi warna kulit ibu saya sudah pucat dan dingin banget badannya pada saat itu. Kemudian yang saya lakukan adalah tiada detik pun selain Al-Quran. Ketika saya berada di ICU, saya baca Quran. Ketika saya meninggalkan ICU, saya pasang murattal Quran di dalam ICU tersebut, sehingga 24 jam ibu saya bersama dengan Quran. Setiap kali saya baca Quran, dalam keadaan tidurnya itu atau komanya itu, ada air mata yang mengalir di sudut pipinya.
di sudut matanya ya, mengalir ke pipinya. Jadi saya menyadari bahwa ternyata wallahu a'lam ya, saya juga tidak mengerti penjelasan kedokteran seperti apa, tapi ibu saya merespon setiap kali saya baca Quran. Lalu di hari kelima ke-6 ibu saya sudah melihat, tapi ngelihatnya ke atas, ibu sekalian, dan nggak bereaksi. Artinya kalau saya kesana kemari matanya nggak mengikuti saya, tapi matanya cuma ke atas, tapi setidaknya sudah buka mata. Saya bilang sama ibu saya orang yang menghafalkan Quran sampai hari ini, ibu sekalian. Sampai hari ini beliau menghabiskan sehari 7 jam untuk bersama dengan Quran. Beliau semakin fokus bersama Quran ketika ayah saya meninggal dunia, karena beliau kata udah nggak ada siapa-siapa lagi yang diurus, anak-anak udah besar, suami udah nggak ada, jadi beliau fokus dengan Quran. Pada saat beliau dalam keadaan koma seperti itu, seingat saya beliau baru menghafalkan 10 atau 12 juz Al-Quran. Artinya belum selesai. Sebelum kejadian itu, beberapa bulan sebelumnya, ibu saya pernah bilang, ya Allah, kata ibu saya, tahu nggak Oki, ibu ingin apa? Ibu nggak pengen Allah memanggil ibu, mengambil nyawa ibu sebelum ibu selesai dengan Quran. Jangan diambil ya Allah sebelum saya selesai dengan Quran saya, begitu kata beliau. Maka kata-kata itu saya ambil, Bu. Ketika ibu saya dalam keadaan seperti itu di ICU, saya katakan, ibu, kan ibu bilang sama Allah, tugas ibu belum selesai, belum selesai dengan 30 juz Qur'annya. Ibu harus bertahan, ibu harus kuat, saya bilang begitu. Dan ibu saya pada saat itu begini, Bu, ngangguk pada saat itu. Itu kalau difilmin kayaknya bagus deh. Hanya saja di situ nggak ada kamera ya, Bu ya, cuma saya sama ibu saya gitu. Jadi maksudnya ibu saya ngangguk. Dari situ saya ngerasa ada harapan. Tiap hari saya tanya sama dokter, gimana keadaan ibu saya? Dokter selalu mengatakan keadaannya berat. Apa maksudnya dokter? Dan dokter selalu mengatakan di ICU ini ada 3 keadaan. 1, berat. Artinya berat tuh kemungkinan besar nggak bisa bertahan. 2, bertahan dengan kemungkinan sangat kecil dengan alat seumur hidup. 3, tiba-tiba sembuh aja. Kalau Allah kasih sembuh ya sembuh aja. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi saya tanya sama dokter, keadaan ibu saya gimana? Udah membaikkan dok? Saya maksa, Bu, udah membaikkan dok gitu. Kemudian dokter katakan berat. Keadaannya berat. Tapi dokter mengatakan, tapi kamu punya Allah kan? Kamu ada Ka'bah kan? Kamu sedekah. Ini rahasia dari para dokter nih ibu sekalian ketika saya ada di Mekah. Sebelum doa, sebelum datang ke Ka'bah, sebelum minta banyak sama Allah, dokter-dokter, gak cuma satu dokter dan para suster mengatakan kamu sedekah. Ternyata diawali dengan sedekah dulu tuh, Masya Allah. Kamu sedekah dan kemudian kamu datang kepada Allah dan minta agar Allah menyembuhkan ibumu. Gak ada yang gak mungkin. Hari ke-11, dokter memanggil saya untuk tanda tangan. Udah terlalu lama pakai ventilator. Kalau pakai ventilator terlalu lama nanti bisa luka dan bisa bahaya. Harus dilakukan tindakan tracheostomy, dibolongin lehernya. Harus pindah ke rumah sakit lain yang lebih besar untuk segera melakukan tindakan dibolongin leher. Mau nggak mau saya harus tanda tangan. Kata dokter, bertambah berat keadaannya. Dokter mengatakan sepertinya harus siap-siap keluarga datang ke sini. Tuh Bu, apa artinya tuh Bu? Ya, siap-siap keluarga mesti datang ke sini gitu. Kalau terjadi apa-apa, kata beliau. Adik-adik di Indonesia pada saat itu sudah beli tiket semuanya. Dokter di Indonesia, dokter ibu saya di Indonesia juga mengatakan berat kondisinya. Biasanya dengan serangan jantung seperti ini sudah berhenti nafas, kemungkinannya 0,000 sekian persen katanya. Jadi harus siap-siap. Tapi entahlah, saya yakin enggak, pasti bisa gitu. Karena saya ingat ibu saya ngangguk ketika saya bilang, ibu belum selesai sama Quran ibu harus selesai. Ibu kan janji sama Allah mau selesai. Ibu saya ngangguk pada masa itu. Jadi saya teringat dengan anggukan ibu saya itu. Jadi saya punya harapan ibu sekalian. Singkat cerita udah siap-siap mau dipindahin, tiba-tiba dokter bilang nggak jadi. Bukannya dipindahin malah disuruh pulang Bu, keluar dari ICU, tiba-tiba membaik, langsung membaik begitu saja. Walaupun dibilang membaik, tapi tentu tetap masa pengobatan dan sebagainya. Pulang ke Indonesia ya tetap dengan ICU lagi 5 hari, kemudian perawatan dan sebagainya. Sampai hari ini sehat alhamdulillah. Yang saya ingat dari dokter mengatakan ketika ibu saya pulang, kamu harus sujud syukur katanya. Kata dokter-dokter di rumah sakit itu. Rumah sakitnya kebetulan di depan Masjidil Haram ibu sekalian. Kamu harus sujud syukur karena ini adalah sebuah keajaiban katanya. Jadi saya sujud syukur di ruang ICU ibu sekalian. Yang saya ingat sepanjang 11 hari tiada hari tanpa Quran untuk ibu saya. Setiap kali saya visit selalu Quran, setiap kali saya pergi selalu murotal Al-Quran. Gak ada ibu saya dengar sesuatu kecuali Al-Quran pada masa itu. Dan dokter mengatakan pada saat itu luar biasa karena ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi. Dari mana semangat hidup itu? Dia bilang. Jadi dokter juga heran, dia katakan ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi. Semangat itu dari mana?
Kemudian saya katakan mungkin dari Quran. Jadi Quran itu Masya Allah dia obat ibu-ibu sekalian, obat dahsyat. Saya saksikan sendiri, saya alami sendiri. Dari situ saya semakin meyakini ayat Quran yang mengatakan bahwa Quran adalah obat. Nanti kita bahas kemudian. Quran adalah obat bagi yang yakin, bagi yang percaya, bagi yang sungguh-sungguh dalam membersamanya, yakin terhadap Al-Quran. Kemudian ketika ibu saya pulang ke Indonesia, ini belum mulai ceramah, masih cerita ya Bu. Nanti dibilang ceramahnya mana? Belum mulai ceramah, masih cerita. Dari cerita ini saya akan ambil ibrah dan kita kaitkan dengan berbagai macam ayat-ayat, hadis, kisah yang berkenaan dengan Quran. Ketika pulang ke Indonesia, kemudian saya tanya ibu saya ketika berangsur-angsur pulih sampai hari ini sehat alhamdulillah, kata beliau, ibu tuh mimpi, kata beliau. Ibu kayaknya udah mati deh kemarin, kata beliau. Ini kayaknya kesempatan kedua deh, karena ibu udah ketemu sama orang tua ibu, kata beliau. Saya pikir Bu, cerita-cerita begitu tuh cuma cerita-cerita di film, di TV, yang saya masih bener gak sih gitu. Tapi ketika ibu saya bilang ibu udah ketemu sama ayah ibu, ibunya ibu, dan orang-orang yang mendahului, cuman mereka gak ngajak gitu. Mereka cuma ngeliatin dari jauh tapi gak ngajak. Kemudian ibu saya bilang ibu tuh pada saat itu yang terjadi pada ibu tidur di satu tempat. Ketika ibu membuka mata, ibu melihat bahwa tempatnya luas, tapi sendirian dan gelap katanya. Tiba-tiba dari kejauhan ada yang seseorang sosok besar, gak kelihatan wajahnya, tapi bawa Quran. Dan Quran itu kemudian terang sehingga menyinari tempat tersebut. Karena tempatnya luas dan terang, ibu gak takut, jadinya tidur lagi deh. Jadi kayak tidur katanya gitu, tidur ngelihat, oh oke, luas, terang, ya udah tidur lagi katanya. Setelah itu ibu saya cerita pada kami. Wallahu a'lam itu cerita tentang apa, tapi bagi saya itu cerita berkenaan dengan betapa dahsyatnya Quran memberikan syafaat dan pertolongan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh membersamainya. Jadi hari ini kita mau bahas hidup kita akan baik-baik aja kalau kita sama Al-Quran, ibu sekalian. Baik, kita akan mulai bahas pada hari ini tentang kehebatan, kedahsyatan Al-Quran. Sebelum saya mulai, izin panitia memberikan instruksi ya, untuk mengelilingi kotak infak. Hari ini kita akan bersodakoh untuk Quran, untuk pengembangan dakwah Quran. Kita berikan sodakoh terbaik kita. Mudah-mudahan kita dikenali oleh Allah sebagai pejuang-pejuang Al-Quran. Mungkin kita belum menghafalkan 30 juz Al-Quran, namun lewat harta yang kita berikan, mudah-mudahan kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang berjuang dengan Quran. Silakan panitia berkeliling untuk mengelilingi kotak infak. Hari ini saya akan bahas mengenai Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Setiap nabi, ibu-ibu sekalian, punya mukjizatnya masing-masing, betul ya? Mukjizatnya Nabi siapa? Mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Tidak terbakar api, ya, apinya menjadi dingin. Mukjizatnya Nabi Nuh alaihi salam apa? Bisa membuat perahu yang ukurannya besar dan selamat dengan perahu tersebut. Mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam apa? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, atau tongkatnya bisa membelah lautan. Mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihi salam apa? Bisa bicara dengan binatang, punya bala tentara dari golongan manusia, jin dan binatang-binatang. Mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam apa? Bisa berbicara ketika bayi. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Salah satunya Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut sebagai mukjizat? Ada apa dengan Al-Qur'an? Kenapa Al-Qur'an disebut sebagai sebuah kehebatan yang sangat luar biasa? Al-Qur'an disebut sebagai mukjizat pertama karena Masya Allah, Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Ibu perhatikan, mukjizat nabi lainnya itu, mukjizat itu fungsinya untuk apa sih? Untuk membuktikan kerasulan dari nabi atau rasul tersebut. Ya. Kemukjizatan para nabi itu hanya ada di saat itu untuk kaumnya saja. Nabinya nggak ada, mukjizatnya ya udah nggak ada. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Tapi kalau Quran bukan untuk kaum di masa itu aja, tapi untuk seluruhnya hingga akhir zaman, dan juga nabinya sudah tiada, mukjizatnya masih terasa. Qurannya masih berfungsi, Qurannya masih ada. Itu kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat, karena Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat rasul-rasul yang lainnya. Kalau mukjizatnya para nabi itu berlangsung singkat pada waktu itu saja, mukjizatnya Al-Quran itu berlangsung sepanjang zaman. Ya kan? Sampai hari ini loh Al-Quran itu kedua. Apa sih yang menyebabkan Al-Quran menjadi mukjizat? Al-Quran itu pada masa itu berhasil memindahkan
pusat peradaban dunia. Dulu sebelum ada Quran, peradaban dunia itu ada di Mesopotamia, di Babilonia, di Cina. Lalu karena ada Quran, maka pusat peradaban dunia pindah Bu ke negara-negara Islam, ke Mekah, ke Baghdad, ke Mesir dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini bisa memindahkan pusat peradaban dunia. Apalagi yang ketiga mukjizat Al-Quran. Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia. Tidak mampu ditandingi oleh para ahli sastra ataupun ilmuwan-ilmuwan lainnya. Mereka nggak bisa buat itu, nggak bisa ditiru. Makanya dalam surah Al-Isra ayat ke-88 ya dikatakan, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi bagian yang lain. Jadi Al-Quran mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Alasannya ketiga, nggak bisa ditiru. Keempat, Al-Quran itu satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya. Mungkin kitab lain sudah ada perubahan, tapi Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan hingga akhir zaman, terjaga keasliannya. Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti ibu-ibu nggak lihat wajah saya nih, ada bendera. Boleh diambil nggak panitia? Maaf, mohon izin. Maaf Pak. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Qur'an satu-satunya kitab, satu-satunya buku di dunia ini yang terjaga keasliannya. Nggak bisa dipalsukan. Kelima, apa sih yang menyebabkan Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Dia satu-satunya kitab atau buku yang bisa dihafalkan secara sempurna. Mulai dari anak kecil, ya Bu, remaja, dewasa. Inilah yang disebut sebagai penjaga Quran. Dia dihafalkan, diingat di kepala manusia, di lisan manusia. Jadi nggak bisa dipalsukan. Kumpulin tuh para penghafal Quran. Kalau Quran pun misalnya habis di muka bumi ini, habis gitu ya, terbakar atau apa, masih ada nih penghafal Quran yang menjaga keaslian Al-Quran. Quran disebut sebagai mukjizat karena dia bisa dihafal, dihafalkan oleh siapapun. Tunanetra bisa hafal Quran nggak kira-kira? Bisa. Dia pakai Quran Braille itu. Orang yang nggak bisa dengar bisa loh ngafalin Quran, bisa Bu? Bisa. Ya, jadi itu beberapa alasan Al-Quran itu mukjizat yang sangat luar biasa. Ya. Saya mau bahas kepada ibu sekalian tentang para sahabat-sahabat Nabi. Banyak yang penghafal Quran. Kita tahu bahwa pada saat perang Uhud tahun 3 Hijriah itu banyak penghafal Quran yang mati syahid. Tapi izinkan kita pada hari ini mengenal siapa-siapa sih sahabat Nabi yang penghafal Quran. Pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah penghafal Al-Quran ibu sekalian. Ya, beliau itu dikenali sebagai orang yang hatinya selalu terkait dengan Quran. Di masa kekhalifahannya Sayyidina Utsman bin Affan, siapa Sayyidina Utsman bin Affan Bu? Khalifah, salah satu khulafaur rasyidin ya. Kemudian mantunya Rasulullah, betul ya Bu? Ya. Sayyidina Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya, pada masa kekhalifahannya berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dulu tuh Quran tuh kesebar-sebar Bu. Maksudnya tertulis di lembaran-lembaran pohon kurma gitu ya, daun-daun gitu atau batu-batu, kemudian dikumpulkan di masa pemerintahannya Sayyidina Utsman bin Affan dalam satu mushaf, sehingga akhirnya bisa disebarkan ke beberapa kota. Dan pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan wafatnya atau meninggal dunianya, syahidnya terbunuh pada saat beliau membaca Al-Quran. Kita dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Ibu-ibu sering lihat nggak di dalam YouTube orang-orang meninggal dunia saat lagi sujud di masjid? Ya karena hobinya datang ke masjid dan hobinya banyak sujud, makanya meninggalnya begitu. Ibu pernah lihat nggak orang yang meninggalnya dalam keadaan baca Quran? Ya karena hari-harinya banyak baca Quran, jadi Allah membuat beliau meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Sama seperti Sayyidina Utsman bin Affan, syahidnya ketika saat membaca Quran di usia 82 tahun. Jadi dari cerita Sayyidina Utsman bin Affan kita bisa belajar, kita dimatikan sesuai kebiasaan kita. Ibu kebiasaannya apa nih? Kalau ibu rata-rata penghafal Quran mengatakan saya pengen matinya bersama Quran gitu, rata-rata begitu. Atau teman-teman yang hobinya sodakoh, saya punya teman Bu, hobinya sodakoh Bu, masya Allah, matinya pada saat mengantarkan sodakoh ke rumah yatim. Ada kejadian begitu, kecelakaan karena mengantarkan sodakoh. Jadi kita dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Orang-orang yang hobinya judi, hobinya mabuk-mabukan, yang mungkin Allah matikan dalam keadaan seperti itu karena itu kebiasaannya. Ya, jadi kita lihat bahwa
Sayyidina Utsman bin Affan juga mengatakan, sungguh aku benci satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Gelisah hatinya kalau dalam satu hari nggak baca Quran. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, bagian dunia yang kucintai itu ada 3: mengenyangkan orang lapar, memberi pakaian pada mereka yang tak punya pakaian, dan baca Quran. Ya, bagian dunia yang paling dicintai oleh Sayyidina Utsman bin Affan, membuat orang kenyang, kasih pakaian sama orang, dan baca Quran. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan ada 4 hal yang ketika nampak merupakan keutamaan, jika tersembunyi menjadi kewajiban, kata beliau. Yang pertama, berkumpul bersama orang-orang salih adalah keutamaan. Jadi Bu nih, teman-temannya orang-orang salih nih, keutamaan. Dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Ini kita masih bahas Sayyidina Utsman bin Affan dan perkataannya yang terkenal ya Bu. Kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan, membaca Al-Quran adalah keutamaan dan mengamalkannya adalah kewajiban. Ketiga, kata beliau, menziarahi kubur adalah keutamaan karena kita jadi ingat mati. Kita ziarah kubur tuh bukan untuk ngapa-ngapain ya Bu. Ziarah kubur tuh untuk ngingetin diri kita sendiri, kita pun akan menyusul, akan mati juga. Kata beliau, menziarahi kubur adalah keutamaan dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah kewajiban. Kemudian beliau katakan, besuk orang sakit itu keutamaan dan mengambil wasiat, mengambil pesan-pesan darinya adalah sebuah kewajiban. Itu beberapa perkataan beliau. Kita kembali lagi, Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang menghafalkan Quran. Kedua, siapa lagi Bu? Sahabat Nabi yang menghafalkan Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali adalah orang yang menghafalkan Quran dan hafalannya sangat kuat. Beliau cerdas luar biasa. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kecuali beliau tahu tentang apa ayat ini, di mana diturunkan, beliau tahu semuanya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan pada kita Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi Quran ditadabur. Saya teringat Bu, mohon izin saya cerita. Nggak apa-apa ya, saya selip-selipin cerita ya. Satu hari saya pergi ke satu negara, saya ketemu dengan Ustadz Noman Ali Khan. Mungkin Ibu pernah dengar nama itu ya, Ustadz dari Amerika sana. Beliau cerita ketika saya bilang, Ustadz boleh nggak ngasih pesan nih untuk teman-teman Quran yang ada di Indonesia, para hafiz-hafiz, para hufaz, para penghafal Quran. Kata beliau, bagus Masya Allah, negara kalian itu adalah orang yang banyak baca Quran, orang yang banyak hafal Quran, Masya Allah. Karena kan tahfidz, Masya Allah ya sekarang terkenal di mana-mana gitu ya Bu. Semua orang pengen anaknya menjadi seorang penghafal Quran. Tapi kata beliau, ada satu hal yang tidak boleh kalian lupakan, bahwa baca dan hafal saja tidak cukup, tapi juga kalian harus mentadaburinya, memahami ini ayatnya ngebahas tentang apa, membaca maknanya, membaca artinya, merenungkannya, menghayatinya, kata beliau begitu. Gimana cara kita bisa menghayati dan merenunginya Bu? Memang betul pakai terjemah betul, tapi alangkah lebih baik kalau orang Islam itu pelan-pelan bisa tertarik untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Kalau kita mempelajari bahasa Arab, saya sebut diri saya sendiri pelan-pelan, kita jadi mudah untuk menghafalkan Quran, memahami Quran. Kita jadi mudah untuk memahami bacaan doa kita. Ada loh di antara kita yang sampai hari ini puluhan tahun sholat, gak paham tuh bacaan sholat tentang apa. Bener gak Bu kalau boleh jujur? Waktu Ramadan kemarin, saya cerita sedikit Bu, kami punya syekh yang ngajar di pesantren. Itu syekhnya itu pada malam-malam ganjil itu membaca doanya panjang sekali. Sebagian orang nangis Bu, terseduh-seduh. Sebagian orang diem. Ketika selesai sholat, saya tanya, yang nangis kenapa nangis? Itu doanya Masya Allah, ngebahas tentang pertaubatan, ngebahas tentang bagaimana saudara-saudara kita di berbagai macam tempat, khususnya di Palestina, ngebahas tentang, kok tahu? Yang ngerti, karena ngerti bacaan bahasa Arabnya. Teman-teman yang gak nangis, kenapa gak nangis? Gak tahu tuh bacaan tentang apa. Benar gak Bu? Gak tahu, doanya apa, pokoknya ada Palestina deh. Habis itu udah gak tahu lagi tuh apaan lagi doanya. Bagaimana cara kita bisa khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam doa-doa kita kalau kita nggak paham apa yang kita baca. Makanya salah satu syarat supaya khusyuk dalam sholat adalah paham apa yang kita baca. Makanya kembali lagi tadi Ustadz Noman Ali Khan mengatakan, boleh nggak sampaikan pada teman-teman di Indonesia tadabbur. Tadabbur itu ya bisa ikut kajian-kajian dengan berbagai macam ustadz, baca artinya juga, tadabbur atau pelan-pelan setidaknya memahami apa yang kita baca. Pelan-pelan belajar, ini maknanya apa sih pelan-pelan belajar bahasa Arab? Enggak mudah ya. Makanya
Kalau saya boleh jujur Bu, kalau ada orang tanya penyesalan terbesar kamu apa sih Ki dalam hidup ini? Salah satunya saya akan jawab, kenapa saya nggak belajar bahasa Arab dari kecil. Makanya sekarang anak-anak saya Bu, bener-bener nggak bisa orang Islam tuh tanpa bahasa Arab, nggak bisa. Nggak bisa, sholatnya gimana? Doanya gimana? Cuman ngafalin doang, nggak menghadirkan hati ketika kita doa. Sementara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Gimana kita cara bisa khusyuk? Paham aja enggak? Ya enggak Bu? Ibu-ibu waktu sholat, ibu-ibu kan mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Ada tuh sebagian dari kita nggak ngerti artinya apa. Udah berapa puluh tahun sholat. Ada sebagian dari kita yang paham. Yang paham pasti sungguh-sungguh Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya ya Allah. Warhamni, ya Allah sayangi saya. Wajburni, tutup aib saya ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Apa jadinya kalau kau buka dosa saya ya Allah, orang-orang jijik pada saya, tutup ya Allah, tutup aib saya. Wajburni warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warfa'ni warzuqni, berikan rezeki ya Allah. Wahdini, berikan petunjuk ya Allah. Wa'afini wa'fa'ni ya Allah, berikan saya ya Allah kesehatan ya Allah. Maafkan saya ya Allah, tuh kan. Atau Al-Fatihah lah misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ada juga Al-Fatihah, ada juga yang enggak ngerti maknanya misalnya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita melalui cerita dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang penghafal yang kuat dan beliau ngerti ini ayat tentang apa. Jadi mumpung masih ada waktu, baca Quran bagus, Masya Allah. Hafal Quran Masya Allah, tapi kita juga tahu setidaknya sedikit lah apa yang kita baca. Setidaknya sholat kita tuh bacaannya apa, ngerti artinya. Atau doa lah, doa kita sehari-hari itu ngerti tentang apa. Begitu. Ketiga, sahabat Nabi berikutnya siapa? Ada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini siapa sih? Beliau adalah seorang sahabat Ansor. Beliau adalah seorang penulis, penghafal, dan menguasai banyak sekali ilmu. Ya, beliau itu adalah sekretarisnya Rasulullah SAW untuk menuliskan Al-Quran. Kalau Rasulullah dapat wahyu, Zaid bin Thabit lah yang menuliskannya. Jadi beliau sekretarisnya Rasulullah, menulis kalamullah, menuliskan Al-Quran. Kemudian apa kata sahabat yang lain, Ibnu Abbas dalam mengomentari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini? Ya, ketika Zaid bin Thabit meninggal dunia, kata Ibnu Abbas, hari ini telah pergi seorang ulama yang besar. Gimana beliau nggak pinter sambil ditulis? Ya, jadi hikmahnya apa? Al-Quran ini adalah ciri dari orang-orang yang berilmu. Kalau udah bersama Quran, itu otomatis Bu, di mana-mana saya temuin, kalau dia bersama Quran, ini otaknya cerdasnya luar biasa. Bener nggak Bu? Saya pernah datang acara wisuda kampus, diumumkan yang tahfidz, yang hufaz, yang penghafal Quran yang mutkin, disebutkan nama si fulan. Penghafal hadis yang mutkin, ada beberapa hadis gitu, disebutkan nama fulan. Dan yang berprestasi, dia lagi orangnya Bu, dia lagi gitu. Jadi biasanya karena mungkin otaknya terpakai terus kali Bu ya, terpakai untuk merojaah, berfungsi gitu. Jadi cerdas dia dalam memahami segala sesuatu. Dan Masya Allah, saya mau cerita sama ibu-ibu sekalian, 8 tahun saya menjalani pesantren tahfidz Bu. Sekarang Masya Allah, banyak sekali kampus memberikan beasiswa full untuk anak-anak tahfidz, betul nggak? Kata mereka apa? Kan kadang-kadang saya datang ketemu rektor, kata mereka apa? Kalau udah tahfidz 30 juz yang pelajaran lain mah gampang udah, tanda tangan gitu. Tanda tangan kasih MOU, kasih beasiswa maksudnya. Jadi sekarang di kampus-kampus negeri pun Bu, yang hebat-hebat itu sudah ada loh beasiswa khusus untuk para penghafal Quran. Karena anggapannya apa? Quran aja yang begini bisa, masa pelajaran lain nggak bisa? Quran aja udah dikuasai, insya Allah pelajaran lain menjadi lebih mudah. Jadi Quran itu adalah ciri dari orang-orang yang berilmu. Kemudian siapa lagi penghafal Quran? Ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang senantiasa menghatamkan Al-Quran dalam 8 hari, dalam 1 minggu tuh pasti khatam, setiap 1 minggu pasti khatam. Ya, dan beliau juga termasuk sekretarisnya Rasulullah SAW sebelum Zaid bin Thabit. Ada Abu Darda. Abu Darda ini juga sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yang beliau membuat halaqah-halaqah Quran. Kemudian siapa lagi? Ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Pernah dengar nggak nama ini Bu? Beliau itu fisiknya berbeda sama sahabat-sahabat lainnya. Kakinya ukurannya kecil. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini naik ke atas pohon dan kakinya kecil. Kemudian ditertawakan oleh sahabat-sahabat lainnya. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Ibu tahu gunung Uhud itu besar, panjang gitu Bu ya. Artinya apa? Kedudukan penghafal Quran ini sangat-sangat istimewa.
Gimana pun bentuk fisiknya, di hadapan Allah dia mungkin lebih istimewa dibandingkan dengan dirimu yang fisiknya sempurna. Jadi jangan kau tertawakan, jangan kau olok-olok. Di mata Allah dia lebih hebat mungkin dibandingkan dengan dirimu yang mungkin gak bersama dengan Quran. Ya. Bahkan Rasulullah sering sekali meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat, dan biasanya Rasulullah menangis ketika mendengarkan suaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Ada sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau juga adalah seorang penghafal Quran, dan Rasulullah memuji suaranya betul-betul sangat merdu. Jadi banyaklah para penghafal Quran. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang menjadikan diri kita juga harusnya anak-anak kita boleh jadi apapun, Bu. Teman-teman semua, kita boleh jadi apa saja, tapi sebagai seorang muslim bagaimana kita bisa hidup tanpa Quran? Nggak bisa kita hidup tanpa Quran. Kenapa? Kita akan bahas nanti keutamaan tentang Quran. Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad dikatakan Allah itu punya keluarga di antara manusia. Siapa keluarga di antara manusia itu? Siapa keluarganya Allah? Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa dia? Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Siapa keluarga Allah? Keluarga itu hubungannya dekat nggak, Bu? Nih, ibu punya harta nih. Ada yang kesusahan, keluarga yang susah sama orang jauh yang susah. Siapa yang pertama kali ibu tolong? Pasti keluarga yang punya hubungan lebih dekat. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa dia? Pencinta Quran, sahabat Quran. Dan gak semua orang sahabat Quran, makanya disebut ini orang-orang pilihan. Orang-orang yang sahabat Quran ini gak semua orang, tapi orang-orang pilihan. Makanya kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa ahlullah itu keluarga Allah? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah para sahabat Quran, para pecinta Quran. Dan mereka adalah hamba-hamba pilihannya Allah. Pilihan loh, mereka loh yang ngejaga Quran. Kalau Quran kenapa-napa, mereka yang meneruskan untuk Quran itu tetap terus ada dengan hafalan-hafalan mereka. Mereka itu keluarganya Allah, orang-orang pilihan. Siapa sih sesungguhnya ahlul Quran? Orang yang hafal 30 juz. Ya Bu, Ibu tahu nggak? Orang yang hafal 30 juz itu banyak loh Bu. Bahkan orang non-Islam aja bisa hafal 30 juz, percaya nggak? Saya tahun 2017, saya pergi ke Jerman pada saat itu Bu, untuk ada satu kegiatan yang kita mengunjungi satu tempat di mana orang-orang non-Islam meneliti Al-Quran. Mereka hafal Quran, Ibu sekalian, mereka jago bahasa Arabnya. Tapi tugas mereka adalah untuk meneliti kebenaran Al-Quran. Bedanya kita dengan dia, kita beriman, mereka nggak beriman. Mereka meneliti kebenaran Al-Quran, tapi mereka hafal. Ya, jadi siapa yang disebut ahlul Quran? Apakah mereka yang hafal 30 juz saja? Bukan. Ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan Quran, orang yang mencintai dan bersahabat dan membaca bersama dengan Quran setiap harinya, orang yang tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan oleh Al-Quran, orang yang gerak-gerik hidupnya berusaha dekat dengan Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panutannya. Itu ada yang disebut sebagai ahlul Quran. Ibu saya bukan orang yang hafal 30 juz Quran. Kata ibu saya, asalkan kita baca tiap hari, mudah-mudahan kita termasuk juga ahlul Quran insyaallah. Kata ibu saya, kalau malas baca, pegang. Tuh Quran ada di tas. Setidaknya ada di tas. Mau dibaca nggak dibaca, pokoknya di tas saja. Pegang dulu, pegang. Ini pegang aja nih, nggak usah dibuka, pegang dulu gitu. Pegang dulu aja. Ibu saya selalu bilang begitu, pegang dulu aja. Nah setelah itu nanti lama-lama akan baca Quran, dan gelisah kalau dalam satu hari nggak baca Quran. Baik, keutamaan ahlul Quran. Tadi kita sudah bahas mengenai para sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penghafal Quran. Sekarang keutamaan ahlul Quran. Pertama, ciri orang berilmu. Dalilnya dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi, orang yang bersama dengan Quran, dia memiliki ciri-ciri sebagai orang yang berilmu. Contohnya apa? Banyak nih Bu ya contohnya ya. Ibu tahu Fir'aun nggak? Fir'aun itu jasadnya masih ada nggak sampai sekarang? Di mana? Museum di Mesir Bu. Tuh anak saya kemarin setahun 2 tahun yang lalu kita ke museum Mesir. Kata anak saya, wah mumi semua tuh kan Bu di dalam museum itu. Anak saya komat kamit tuh. Terus saya bilang, nak ngapain doain Fir'aun? Saya bilang begitu. Fir'aun tuh udah jelas-jelas tuh masuk ke nerakanya Allah SWT. Uma ini tuh bukan doain Uma, ini tuh serem. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim katanya. Jadi bukan doain muminya katanya, bukan doain Fir'aunnya, tapi ini serem, hawa-hawanya serem katanya. Mumi semua di sini kan, muminya dikacain gitu kan Bu. Jadi doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah gitu ya, ketakutan gitu. Kirain saya doa untuk muminya. Biasa kalau ziarah kubur kan kita doa ya Bu, memohon keselamatan gitu ya. Saya bilang ini nggak usah didoain. Kata anak saya, nggak didoain mah.
takutan nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, takut katanya. Mumi itu ada Bu, kok bisa ada mumi nih, Masya Allah ya. Ceritanya panjang nih, intinya ibu nanti lihat surah Yunus ayat 92. Jadi mumi yang di masa Firaun, yang di masanya Nabi Musa alaihissalam, Firaunnya itu kan tenggelam tuh di laut, ya kan? Gara-gara yang lautnya kebelah itu loh Bu, dan kemudian Firaunnya kan tenggelam tuh. Terus dalam surah Yunus ayat 92 dikatakan, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Firaun, supaya kamu bisa menjadi pelajaran untuk beberapa orang yang datang sesudahmu. Jadi jenazahnya atau mayatnya Firaun itu selamat, dan beberapa ratus tahun kemudian itu jenazah diselamatkan, dan kemudian ada seorang profesor namanya Profesor Maurice Busaille, saya nggak tahu penyebutan namanya ya, dari Prancis. Beliau meneliti itu si jasad ini kok banyak garamnya ya, artinya memang ini tenggelam nih dalam lautan. Akhirnya profesor itu pada akhirnya menyadari bahwa apa yang disebutkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Jadi Al-Quran itu adalah banyak ngebahas sains di dalamnya Ibu-Ibu sekalian. Orang kalau mau belajar itu banyak menemukan ilmu-ilmu sains ada di dalam Al-Quran. Bagaimana air tawar dan air asin bertemu, itu kan dibahas di Quran Bu. Bagaimana teori Big Bang, itu kan dibahas di dalam Al-Quran. Penciptaan manusia belum ada loh. Dulu orang-orang membahas itu, Al-Quran ribuan tahun sudah membahas mengenai hal itu. Jadi Al-Quran itu keutamaan para pencinta Quran. Orang yang mencintai Quran adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, tentu saja orang-orang yang mencintai Quran, dia akan didahulukan menjadi imam sholat Bu. Imam sholat. Jadi kalau kita ada di masjid nih, kan biasanya begini, mohon izin. Ada yang udah sepuh, boleh nggak bergantian dengan orang yang memang mutin bacaannya, bagus bacaannya gitu ya. Nah itu bergantian, karena yang didahulukan jadi imam sholat adalah orang yang bagus dalam bacaan sholat. Ibu yang punya anak laki-laki, siapin Bu, itu anak jadi imam. Ntar kalau ibu meninggal dunia, siapa yang sholatin? Menyuruh orang lain? Itu anak yang sholatin ibu. Masa nggak bisa dia sholatin kita misalnya? Nggak ngerti dia bagaimana cara ngazanin kita misalnya, atau mengkafani kita? Ajarin Bu anak-anak itu. Jadi kalau ibu yang punya anak laki-laki, dia boleh jadi apapun, tapi dia harus bisa jadi imam dengan bacaan yang bagus. Dia memang seorang imam. Dia kita ajarkan dengan Quran. Begitu pula anak perempuan, karena menjadi ibu bagi anak-anaknya di rumah. Yang ketiga, keutamaan pencinta Quran. Di zamannya Rasul muliakan dengan dikubur lebih dulu. Pada saat perang Uhud pada masa itu, Rasul tanya siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qurannya. Maka Rasul kubur lebih dulu, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian yang keempat, diutamakan menjadi pemimpin ketika dia mampu. Jadi kami punya program ibu-ibu sekalian di pesantren tahfidz kami. Anak-anak itu harus basicnya Quran dulu. Setelah itu mereka boleh jadi apapun. Penghafal Quran boleh nggak jadi arsitek? Boleh lah. Penghafal Quran boleh nggak jadi pembisnis? Boleh banget. Penghafal Quran boleh nggak jadi polisi? Harus. Penghafal Quran boleh nggak jadi presiden? Apalagi, Masya Allah ya. Jadi diutamakan menjadi pemimpin kalau dia mampu. Basicnya Quran. Kita boleh anak kita jadi apapun. Kita boleh jadi apa saja, profesi apa saja. Tapi Quran itu tetap menjadi basic. Kita akan bahas kemudian fungsinya Quran itu nanti apa. Dia basic. Kelima, keutamaan orang yang cinta Quran, mendapatkan kedudukan tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita meninggal dunia, Bu, dikatakan, ditawarkan kepada para pencinta Quran. Bacalah dan naiklah ke derajat surga berikutnya, bacalah dengan tartil. Sebagaimana kamu bacanya di dunia dulu, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan berapa banyak ayat-ayat yang kau hafalkan. Semakin banyak hafalan Quran kita, semakin tinggi kedudukan kita di dalam surga. Jadi jangan sibuk sekarang kita ngafalin lagu-lagu. Lagu-lagu itu enggak membuat kita naik di derajat surga. Makanya kalau ditanya, kalau saya Bu, kalau ditanya antara lagu dengan Quran, kalau saya pribadi enggak bisa nyatu sih Bu, kalau saya pribadi ya. Kalau kita udah sibuk dengar Quran, itu kalau kita dengar lagu, Qurannya nggak kebaca, bener nggak? Kalau kita sama Quran, lagunya jadi nggak penting gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya masih dengar lagu-lagu yang membuat kita semangat, tapi kalau udah urusan Quran, itu otomatis hilang sendiri tuh Bu, ininya, lagu-lagunya. Ibu tahu nggak? Saya baru cerita di sini, saya tuh pianis loh Bu. Saya tuh pemain piano dulu. Ayah saya mengajari anak-anaknya itu untuk bermain musik. Dulu saya pianis 7 tahun Bu, dari usia 3 SD saya belajar piano dan kemudian ikut konser piano. Tapi setelah mengenal Quran, lama-lama jadi hilang sendiri. Otomatis jadi hilang sendiri. Dan sekarang jadi lebih banyak seperti di rumah atau di mobil misalnya, banyak dengar murotal. Kalau kita berada di kafe gitu ya, dengar lagu,
Kalau udah kelamaan nanti gelisah sendiri. Gelisah sendiri. Dengar lagu tapi dalam hatinya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada nggak yang begitu? Dengar lagu nih kelamaan, ntar di dalam hatinya otomatis astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Karena otomatis kalau kita dengar lagu nggak bakal tuh zikir di sini. Benar nggak? Nah, gitu. Jadi kembali kepada ibu sekalian seperti apa, tapi itulah yang saya alami dalam kehidupan saya. Kadang-kadang jadi ngerasa kalau terlalu lama gitu ya, jadi gelisah. Yang ada di dalam hati, lagu diputar di mall apa di mana-mana, tapi dalam hati subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Berikutnya ibu-ibu sekalian ya, tadi kedudukan yang tinggi dalam surga, kemudian yang keenam ditemani oleh malaikat. Para pencinta Quran itu dia akan ditemani oleh para malaikat-malaikat. Dikatakan dalam hadis surat Bukhari, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, dia bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Makanya orang-orang yang cinta Quran, pasti dia punya kecenderungan jiwanya tenang. Coba lihat orang-orang yang dekat Quran, tenang dia. Orang-orang yang baca dan menghafalkan Quran, dia bersama dengan malaikat, karena malaikat membersamai dia. Sementara orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ibu baca, ibu ulang, ibu baca, ibu ulang. Terbata-bata dia dapat 2 pahala. Saya pernah tanya sama guru saya, ya Syekh, kasih dong nasihat buat saya tentang Quran. Beliau gak banyak ngomong, Bu. Beliau cuma bilang, baca sering-sering. Baca banyak-banyak. Kenapa engkau terbata-bata? Ya karena belum sering. Kenapa terbata-bata? Ya karena belum banyak bacanya. Makanya belum luas lidahnya. Tapi kenapa ada orang yang bagus banget bacanya? Karena sering. Diulang-ulang, karena jadi fasih gitu. Sama lah kayak kita naik sepeda awal-awal, jatuh-jatuh susah banget ya. Ibu saya, Bu, awal-awal belajar Quran nangis, Bu. Kayaknya semua orang yang belajar Quran awal-awal nangis deh. Entah itu belajar cara pengucapan sampai hafalan, itu ada momen-momen dia nangis. Kata guru saya, kalau belum nangis berarti belum sungguh-sungguh belajar Quran katanya. Ibu saya tuh awal-awal nangis, Bu. Saya juga nangis waktu itu. Saya nangis, Bu. Saya nggak bisa ngucapin kata Allah tuh, saya nggak bisa waktu itu. Sampai 6 bulan saya belajar Allah, susah banget. Pertamanya Allah, susah, Bu. Jadi setiap orang tuh punya beda-beda sendiri kesusahannya. Biasanya kalau di Indonesia ini huruf-huruf tebal tuh agak-agak susah, sod, dot, to, bo tuh agak-agak susah diucapkan gitu. Nah, ibu saya mengatakan, ibu nggak mau lagi belajar Quran. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu udah disalahin sama gurunya. Baru a'u aja udah disalahin kata beliau. Jadi beliau nangis pada saat itu. Tapi akhirnya mulai lagi. Jadi bagi ibu-ibu, bagi teman-teman semua yang saat ini lagi belajar Quran dan nangis itu biasa. Artinya kau sungguh-sungguh bersama dengan Quranmu. Guru saya juga bilang, kalau Quran itu belum masuk ke mimpimu, berarti belum sungguh-sungguh nih bersama dengan Quran. Kadang-kadang kita mimpi ini kan sesuatu yang kita ingat-ingat, Bu, yang kita pikirin terus. Ada loh orang ngigok-ngigoknya ngafalin Quran, Bu, mimpinya Quran, saking terus-terusan sama Quran. Jadi waktu itu ketika kami di rumah Quran, guru saya bilang kalau sampai mimpi, nah itu berarti kamu udah bersama dengan Quran tuh. Sampai Quran tuh kebawa di mimpi kamu. Jadi kita lihat posisi kitanya ada di mana. Sejauh atau sedekat apa kita bersama dengan Quran. Karena dikatakan kalau kita bersama dengan Quran, kita bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Dan yang ketujuh, keutamaan para pencinta Quran. Al-Quran itu nanti di akhirat ya, dia menjadi penyebab diberikannya orang tua kita mahkota dan pakaian kemuliaan. Anak-anak tahfidz ini, mereka mengatakan, ibu saya dan ayah saya meninggal dunia. Selama di dunia kami belum bisa berbakti, nggak punya uang, nggak bisa bahagiain orang tua. Tapi setidaknya dengan menjadi penghafal Quran, maka mudah-mudahan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Karena para pencinta Quran, orang tuanya akan diberikan jubah kemuliaan dan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu ya ibu sekalian, itu secara singkat bagaimana keutamaan orang-orang yang cinta Quran. Jadi siapapun di antara kita yang kalau kita lihat dia adalah pencinta Quran, dia mungkin jauh lebih mulia dibandingkan dengan diri kita. Mungkin kita lebih masyhur di kalangan manusia, tapi mungkin dia lebih masyhur di kalangan penduduk langit, ibu-ibu sekalian, lebih terkenal di kalangan penduduk langit. Kadang-kadang saya, Bu, kalau saya boleh curhat sedikit, kalau saya lagi di mana-mana, orang-orang mau foto dan segala macam, kadang-kadang dalam hati kecil tuh saya sedih gitu. Sedih dalam artian ini kedudukan saya di dunia begini, tapi saya nggak tahu gimana kedudukan saya di penduduk langit. Tapi para pencinta Quran, ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran itu udah pasti terkenal di langit, ibu-ibu sekalian. Kalau kita sudah dicintai oleh malaikatnya Allah, Allah akan buat penduduk bumi itu cinta juga pada kita. Itu kalau kita mau cari perhatian penduduk langit, malaikat. Nah sekarang saya akan bahas mengenai kalau gitu apa sih, dari tadi kita bahas panjang banget tentang Quran. Memangnya fungsi Quran itu apa dalam kehidupan? Ibu-ibu, saya nih kalau jalan sendiri nih ke sini tanpa petunjuk jalan, saya pasti nyasar. Nggak bakal saya bisa sampai, kan saya nggak pernah ke sini. Nggak bakal saya bisa sampai. Kehidupan kita kalau nggak ada petunjuk jalan, pasti nyasar. Jadi Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk bagi kehidupan kita.
Makanya dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dia sebagai penunjuk arah. Kalau kita lagi bingung, jawabannya ada di sini. Kalau kita kehilangan arah, jawabannya ada di sini. Kenapa gundah gulana? Karena nggak banyak berinteraksi dengan Quran. Sibuk cari healingnya kemana-mana. Padahal healingnya wudhu, ambil Quran, dibaca Quran. Bahkan kita nggak ngerti artinya sekalipun, ayat-ayat Quran itu magic ya Bu, ajaib ya. Dia bisa menyembuhkan hati kita. Jadi Quran itu sebagai petunjuk. Ya, ibu-ibu lihat dalam surah Al-Isra ayat 9. Dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira." Al-Isra ayat 9 disebutkan sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan kabar gembira untuk orang-orang mukmin. Kabar gembira Bu, yang mengerjakan amal salih bahwa mereka ada pahala yang besar. Setiap kita punya ayat masing-masing yang kita senengin, bener nggak? Punya ayat masing-masing nggak? Punya. Ayat yang menjadi kekuatan punya nggak? Punya. Kalau ibu tanya sama saya ayat kekuatannya Oki ini apa sih? Saya akan bilang ayat kekuatan saya nih kalau saya lagi sedih Bu. Ayat kekuatan saya adalah dalam surah Al-Baqarah, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu nggak suka itu yang paling baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu suka, yang kamu inginkan itu tidak baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Saya ingat banget ayat ini ketika saya mendapati anak saya yang keempat terkena sindrom kelainan langka. Ibu tahu kan anak saya keempat, Sulaiman, itu kelainan langka ibu-ibu sekalian. Banyak di usianya kecil anak-anak dengan kelainan langka seperti Sulaiman itu meninggal dunia Bu. Waktu itu ketika saya baca anak saya dengan sindrom Prader-Willi, kakinya kecil, tulisannya tuh di Google. Kakinya kecil, kemudian tangannya kecil, tidak bertumbuh, kemudian tidak mengalami keterbelakangan dan sebagainya. Jadi saya bilang, saya nggak suka ya Allah, nggak mau ya Allah. Kalau boleh pilih kan kita pengen anak yang sehat ibu-ibu sekalian. Anak yang seperti Sulaiman itu kan banyak perjuangannya, ya nggak? Bolak-balik ke rumah sakit udah berapa? Nggak kehitung dia udah berapa kali tiap hari disuntik. Bolak-balik ke rumah sakit dengan belasan dokter. Kalau boleh milih sih saya juga pengen anak saya sehat sama seperti anak ibu-ibu semua. Yang otomatis bisa duduk, otomatis bisa jalan. Sulaiman kan harus ratusan kali terapi akhirnya bisa jalan sampai sekarang. Dengan tangisan yang setiap hari, dengan besi yang lengket di tangannya, di kakinya itu kan nggak mudah gitu. Kalau boleh milih saya mau pilih anak saya sehat aja ya Allah gitu. Tapi ketika Allah kasih anak saya dengan kelainan langka, saya ingat ayat ini. Boleh jadi apa yang kamu nggak pengen, nggak suka itu lebih baik untuk kamu. Masya Allah, saya ingat banget dokter mengatakan mungkin ada sesuatu yang besar yang Allah siapkan untuk kamu dengan adanya Sulaiman ini. Singkatnya, saat ini Sulaiman umurnya 3,5 tahun. Ibu doakan ya, semoga beliau sehat. Alhamdulillah. Saat ini Alhamdulillah sehat dengan perjuangannya. Alhamdulillah sehat. Di Indonesia belum ada komunitas Prader-Willi syndrome. Orang-orang nggak tahu Bu, bahwa ada di dunia ini namanya Prader-Willi syndrome. Akhirnya mereka menyangka anak yang banyak makan itu sehat. Padahal anak yang banyak makan gak berhenti makan itu salah satu tanda dia punya Prader-Willi syndrome. Apa sih Prader-Willi syndrome? Sindrom yang gak kenal rasa kenyang. Makan terus Bu. Jadi kalau punya anak yang makan terus, yang kira-kira badannya besar itu ciri-ciri Prader-Willi syndrome. Banyak yang gak bertahan karena diabetes, jantung, pernafasan, bahkan meninggal karena tersedak karena makan gitu. Jadi akhirnya dibuatlah awareness. Akhirnya sekarang Sulaiman menjadi penelitian sekarang jurnalnya sudah jurnal internasional, penelitian bahwa Prader-Willi syndrome salah satunya bisa ditangani dengan pengobatan ini, pengobatan itu. Begitulah singkatnya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya maupun kehidupan kita, apapun yang kita sangka nggak enak, misalnya nih di antara ibu, kan kita nggak tahu nih di antara teman-teman semua, ujian misalnya, apa ujiannya? Orang tuanya broken home misalnya, atau suaminya nggak baik misalnya, dikhianati, ibu-ibu berpisah misalnya, atau ujian-ujian lainnya. Sekarang ibu akan bilang alhamdulillah kan. Dulu waktu ngalamin kan ya Allah sedih banget ya Allah. Setelah dilewati ibu sekarang bilang alhamdulillah kan. Ternyata belajar banyak ya dari kejadian kemarin. Kalau nggak ngalamin yang kemarin, saya nggak bakal jadi saya yang sekarang nih.
Kalau nggak ngalamin yang kemarin, saya nggak tahu ada jenis orang yang kayak gitu loh. Makasih justru Bu, sama orang-orang kayak gitu misalnya, siapapun itu ya. Itu guru dalam kehidupan kita, bener nggak? Sulaiman tuh guru bagi saya, ibu-ibu yang mungkin terluka karena suaminya atau siapapun itu ya. Dia itu guru yang ngajarin ibu-ibu sabar, ngajarin ibu-ibu kuat. Siapapun orang yang Allah takdirkan untuk kita, mau dia kasih kebahagiaan kayak kesedihan kayak semua itu guru. Makanya harusnya alhamdulillah kita jadi belajar, oh dalam kehidupan ini ada ya orang-orang kayak gitu. Alhamdulillah jadi belajar dalam kehidupan ini sesuatu yang baru, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu kembali lagi, dia adalah petunjuk bagi kita. Petunjuk bagi kita, kita gak akan kehilangan arah. Teman saya mengatakan, oke, tahu nggak, saya tuh hampir bunuh diri katanya. Anak saya terkena leukemia, time out, oke, udah mau selesai. Belum selesai nih ya. Kata teman saya hampir bunuh diri, kenapa? Anak saya leukemia, anaknya meninggal dunia Bu. Saya trauma banget sama leukemia Bu, beneran deh. Karena waktu itu saya jenguk anaknya teman saya itu, satu ruangan tuh anak leukemia semuanya. Berbed-bed tuh leukemia. Kemudian orang tuanya bilang, Boki doain dong. Jadi tiap bed tuh saya datang, saya doa. Setahun kemudian tuh anak semuanya udah gak ada lagi Bu. Yang grup leukemianya rame, udah gak berbunyi lagi karena anaknya udah berpulang semua. Jadi saya agak trauma dengan leukemia pada saat itu sebenarnya. Kemudian teman saya ini bilang mau bunuh diri. Nggak bisa, nggak tahan gitu, nggak, terlalu sakit katanya. Jadi udah berapa kali melakukan percobaan bunuh diri, tapi tiba-tiba dia bilang, untungnya punya Allah. Kalau nggak punya Allah mungkin udah bunuh diri kali. Untung masih ingat, ini abis mati masih ada alam kubur nih. Abis alam kubur masih ada padang mahsyar nih. Dan yaumul hisab, yaumul mizan, masih ada sirat, panjang banget nih perjalanan. Memangnya bunuh diri menyelesaikan masalah? Enggak. Yang ada justru masuk otomatis neraka jahanam ibu-ibu sekalian, enggak selesai permasalahan. Beliau katakan wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Itu ayat yang saya ingat katanya. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Allah enggak pernah ninggalin. Enggak pernah ninggalin. Allah bilang, Ibu lihat dalam surah Al-Baqarah 186. Ketika ada yang tanya Allah di mana? Kata Allah, aku ini dekat, kata Allah. Enggak kemana-mana, deket. Aku lihat kok apa yang terjadi pada dirimu, lihat. Dan aku ngabulin doa engkau kok. Tenang aja, kesedihannya sementara, gak selamanya gitu. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi Quran itu Masya Allah, bayangkan hidup tanpa Quran. Mau nyari ketenangan di mana? Ibu-ibu lihat orang-orang di Gaza dalam keadaan tidak dibius, ibu. Kenapa bisa kuat? Apa yang keluar dari lisannya? Quran. Ibu mungkin gak percaya Bu, saya juga gak percaya. Kok bisa ya Quran tuh jadi obat bius, kok bisa ya? Saya ingat Bu, waktu saya, Masya Allah, kalau kita nggak pernah ngerasain, kita kadang-kadang bener nggak sih gitu. Tapi kalau kita udah ngerasain, kita jadi yakin dahsyatnya Quran itu luar biasa. Waktu saya banyak cerita nih pada hari ini ya. Waktu saya hamil melahirkan anak saya yang kedua, namanya Khadijah, itu saya HB-nya rendah banget Bu. Saya nggak bisa nafas pada saat prosesi sesar. Saya pikir saya matinya di situ tuh. Saya pikir karena udah nggak bisa nafas, antara sadar nggak sadar gitu. Udah nggak bisa nafas, HB rendah banget, jatuh banget pada saat itu. Kemudian apa yang saya ingat? Yang saya ingat ayat Quran lagi. Saya cuma konsentrasi dengan saya bilang, ya ayat Tuhan nafs. Mungkin di sini nih akhirnya nih, saya mikir gitu. Saya baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah saya nggak ingat apa-apa, saya cuma ingat satu itu aja. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah dan masuklah ke dalam surga Allah. Itu dokter udah pada panik dan segala macam panik. Saya udah nggak dengar lagi tuh Bu. Yang lain-lain udah nggak dengar. Saya cuma ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terkadang kalau kita terlalu fokus, kita jadi nggak tahu sekitar loh Bu. Ternyata itu benar. Jadi ketika saya lihat teman-teman kita di Gaza, bagaimana mereka bisa sangat fokus tanpa bius, itu diamputasi atau dioperasi tanpa bius, mereka konsentrasi dengan Quran, itu dahsyat, ternyata bisa itu, Masya Allah. Luar biasanya Quran sebagai keajaiban yang sangat luar biasa. Jadi nggak main-main dengan Quran. Bayangkan kalau kita nggak punya hafalan Quran sama sekali, kalau terjadi apa-apa sama ibu gimana? Quran yang kita hafalkan itu kalau terjadi apa-apa, dia muncul tiba-tiba Bu, untuk menenangkan hati kita. Jadi ini PR besar buat kita untuk kita bersama dengan Quran setiap hari. At least atau setidaknya adalah sedikit Quran yang kita hafalkan. Jadi Quran yang pertama tadi sebagai apa? Quran itu fungsinya tadi sebagai petunjuk. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan pada ibu semua, Quran sebagai obat. Kalau ada sakit baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di tubuh yang sakit, itu obat ibu sekalian. Itu yang saya lakukan pada saat ibu saya koma. Selain doa yang diajarkan Rasulullah ya,
tentang doa orang-orang sakit. Tapi itu yang saya baca juga ketika ibu saya dalam keadaan sakit, saya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ayat kursi, saya usapkan ke tubuhnya. Al-Quran obat. Ibu lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Quran sebagai bentuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman dan seterusnya. Quran adalah obat. Obat untuk apa? Tadi saya katakan pertama, obat untuk menguatkan hati. Hatimu yang gelisah, yang sempit, yang sedih, obatnya Quran. Nggak usah cari kemana-mana, jangan nangis. Kan orang suka nangis di kamar mandi. Bu, kamar mandi itu tempatnya jin. Kenapa nangis lama-lama di kamar mandi? Jangan lama-lama di kamar mandi, itu tempatnya jin, semuanya ada di situ. Wudu, habis itu langsung baca Quran. Wasta'inu bisabri wassalah, langsung salat. Itu obatnya. Nangisnya tuh di sejadah, bukan di kamar mandi. Benar nggak teman-teman semua? Bagi teman-teman yang masih suka nangis di kamar mandi, itu makin tuh. Karena kan ibu kan tahu baca doa kamar mandi, masuk kamar mandi, kita mencegah diri kita dari syaitan jin laki-laki dan perempuan, ya. Jadi banyak syaitannya di kamar mandi, jadi hati-hati. Jadi kembali lagi, Quran itu sebagai obat hati yang gelisah. Ada banyak ayat-ayat yang banyak sekali, ya. Kemudian Al-Quran itu adalah obat fisik yang sakit. Jadi kalau lagi sakit itu baca Qurannya, baca ayat-ayatnya, baca tuh surat-surat atau ayat-ayat ruqyah itu, ya. Pernah pada suatu ketika ada salah seorang sahabat yang tergigit kalajengking atau sesuatu yang bahaya. Dibacain Al-Fatihah, teman-teman sekalian. Jadi Al-Quran itu adalah obat, diusapkan ke tubuh yang sakit. Kalau anak-anak ibu demam, baca, usapkan tubuhnya yang sakit. Kalau kita demam atau kita sakit, bacakan Al-Quran atau ayat-ayat tadi, setidaknya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ayat kursi ke tubuh yang sakit. Quran juga obat sihir. Ibu percayakan sihir itu ada? Percaya enggak? Atau jangan-jangan enggak percaya? Apa yang ngebuktiin sendiri? Enggak mesti ngebuktiin sendiri kan, baru percaya. Sihir itu ada, kerjasama antara dukun dan para jin dan orang-orang yang dengki. Ibu pikir dalam kehidupan ini gak ada orang yang dengki sama kita? Ada gak yang dengki sama ibu? Ada lah. Ibu punya suami yang baik, hati-hati bu. Tuh orang-orang di luar ada yang dengki. Saya gak punya suami kayak gitu. Dengki, dengan pandangan matanya dia dengki, bisa membahayakan kita misalnya. Ibu-ibu punya anak yang lucu-lucu, ada gak orang-orang yang dengki? Ada. Ibu punya bisnis yang sukses, ada gak yang dengki? Punya dakwah yang sukses, ada gak yang dengki? Di mana-mana ada pendengki. Makanya suruh baca surah Al-Falaq. Al-Falaq itu apa? Surah perlindungan tuh, Al-Falaq itu. Coba kita lihat Al-Falaq, ya. Surah Al-Falaq itu kalau ibu baca, itu adalah ayat yang berkenaan mengenai kita minta sama Allah perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, dari kejahatan malam apabila dia gelap gulita, dari kejahatan para penyihir, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Dengki bu, atau mungkin suatu ketika ibu pernah nggak sengaja nyakitin orang, kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang nggak sengaja, banyak sihir itu terjadi di mana-mana. Oleh karena itu obatnya adalah Al-Quran. Al-Quran, baca Quran itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita sebenarnya ini materi panjang banget, tapi karena waktunya singkat, kita udah sama-sama kembali sadar bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi terakhir dari saya pada hari ini, bagaimana cara kita dekat dengan Quran? Pertama baca tiap hari. Bacanya juga yang benar. Waratil Qur'ana tartila, surah Muzammil ayat 4. Baca Quran dengan tartil, dengan perlahan, dengan bacaan yang betul. Cari guru. Guru ini di Maskan Hufah kita ada program online bu, satu orang satu guru private. Ibu menghubungi Maskan Hufah ini. Itu disediakan untuk orang-orang yang mau belajar Quran. Cari guru, atau di masjid-masjid banyak, cari guru, harus punya guru untuk baca Quran. Gak bisa belajar di YouTube aja, gak bisa. Harus ada gurunya. Bagaimana dekat dengan Quran? Baca Quran. Ya, kemudian kedua adalah dengan menghafalkannya. Ketiga dengan mentadaburinya. Keempat dengan mengamalkannya. Kelima dengan ngajarin. Masa ngajarin anak, ngajarin cucu, ngajarin adik harus orang lain? Ya bu, ajarin anak-anak kita, adik kita, cucu kita, ajarin ibu sekalian. Ibu saya sampai hari ini masih ngajarin Ria Ricis baca Quran bu. Ibu saya tuh sampai hari ini. Tiap hari kerjaannya anak-anak udah baca Quran belum? Padahal ini kita udah gede-gede bu, udah segede ini nih. Masih ditanyain, udah Quran belum hari ini, udah Quran belum hari ini. Kerjaannya nyuruh orang baca Quran terus tuh, ibu saya tuh. Jadi kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran.
Ngajarin Quran untuk anak-anak kita, untuk adik kita, untuk orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang disebut sebagai ahlul Quran. Terakhir, hari ini sudah selesai ceramah saya. Saya pengen ibu-ibu semua kita baca bareng-bareng Allahumma arhamna bil Quran. Boleh? Kita baca bareng-bareng ya Bu. Nanti saya akan jelaskan juga tentang apa program-program yang kita lakukan. Kita angkat tangan kita bilang sama Allah agar Allah sayangi kita dengan Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Yang buat kita dekat dengan Quran, yang buat kita semangat dengan Quran, yang buat kita setia bersama Quran adalah Allah. Maka minta sama Allah. Apa arti doa yang kita bacakan? Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam, jadikan Quran sebagai cahaya, sebagai hidayah dan sumber kasih sayang, sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan apabila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ya Allah, ajarkanlah apabila ada ayat yang kami bodoh dalam memahaminya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu. Ya Allah, karuniakanlah kami membacanya siang dan malam. Ya Allah, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami di hari akhir. Al-Quran Bu, nanti di hari akhir dia akan bilang, ya Allah, jangan siksa dia ya Allah, ridhoi dia ya Allah, gara-gara saya dia gak tidur malam ya Allah, gara-gara saya sedikit waktunya ya Allah untuk melakukan hal yang lain karena saya ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Mati-matian Quran datang membela kita ibu sekalian. Maka kita minta sama Allah, ya Allah jadikan Quran sebagai pembela. Quran ini sahabat ibu semua, sahabat. Dia datang nanti di hari akhir untuk menjadi pembela. Mati-matian dia bilang sama Allah, ya Allah ridhoi dia ya Allah, dia datang ibu sekalian. Jadi mumpung Quran ini masih ada, lembaran-lembarannya masih ada Quran, kelak satu hari nanti Quran akan hilang ibu sekalian. Jadi mumpung masih ada Quran ini, Allah kasih kesempatan, mudah-mudahan kita bisa sungguh-sungguh belajar Quran.